Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita tes dulu ini kiriman ke Pulau Papua, Kabupaten Paniai. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc 2BU yang menggunakan lampu LED dari Osram ya. Ini original Osram yang 8 titik ya, karena Osram sekarang ada yang 12 titik. Merek lain bahkan ada yang 16 titik ya, dan banyak-banyakan titik. Oke, yang ini menggunakan tambahan saklar on off ya, jadi ini bisa dimatiin dan dinyalain nanti lampunya sesuai dengan keinginan. Jadi kalau nggak dibutuhkan kita matikan atau off, kalau mau dibutuhkan baru di on ya. Lebih menghemat energi, menghemat listrik, menghemat usia, menambah umur. Oke, ini kemasannya. Ini kemasan yang Osram original ya. Kalau yang bukan ori, dia di sini nggak ada tulisan padnya. Terus finishing dari plastiknya ini nggak serapih ini ya, jadi mirip doang kayak gini. Cuman pinggiran-pinggiran ini, pres-presannya ini dia berantakan ya, nggak rapih. Bagian belakangnya seperti ini, dan sebelah sininya berwarna. Kalau yang non ori dia nggak berwarna, lingkarannya nggak berwarna. Jadi item putih aja gitu ya. Oke, sama-sama ada giniannya nih. Yang non ori juga ada giniannya ya. Ini kemasannya aja, lampunya udah dipasang. Ini nomor antriannya atas nama Bapak Ari. Kemudian untuk fitting lampunya pakai kev. Nah, ini dapatnya 950 nih ya, karena emang kita nggak bisa ini ya, nggak bisa pilih apa mau 601 atau 950 ya, tapi sama-sama kev ya. Kev itu kan kalau nggak salah kodenya Honda apa Honda Blade atau Honda apa gitu, saya lupa. Oh, kok batuk ya. Dan ini apa namanya, saklar on off nya ini dapat yang CR7 nih, tumben ya dapat yang CR7. Dan ini nggak ada kemasannya ya, belinya beli beli bulk atau beli grosir. Bentar ya, minum dulu. Segar. Oke, pastikan ketika membeli saklar seperti ini sebelum dipasang di motor, sebelum dirakit ya, sebelum dipasang di stangnya itu dites dulu ya. Biasanya kalau dapat yang kurang bagus, ketika diklik on seperti ini, dia lampunya nggak langsung nyala, tapi harus ditekan dulu bagian tengahnya ini. Nah, kalau dapat yang seperti itu harus dibersihin, di apa sih, ada yang diganjel atau apa gitu ya. Tapi sekarang udah jarang sih yang dapat seperti itu ya. Dulu sering banget ya. Jadi kalau beli bulk itu, kalau nggak salah satu bulk itu 20 isinya, itu pasti ada yang dapat 1 atau 2. Oke, dan reflektornya pakai Win. Di sini ada logo Win ya, tuh ada logonya. Dan ini udah disegel. Ini segel identifikasi aja, bukan segel garansi, karena ini nggak garansi ya. Karena harganya ini, semua ini dengan harga yang ori itu, yang bohlam itu dia lebih mahal yang ori ya. Ini udah dapat LED dan dapat saklar dan dapat ongkir bola ya, potongan ongkir maksudnya. Oke, bagian belakangnya seperti ini nih. Ini yang Win seperti ini ya. Dan saluran ventilasi udaranya ini custom atau buatan saya sendiri, karena kadang memang dapatnya yang kurang panjang. Bahkan ini nggak dapat, tadi saya cek di kardusnya nggak ada, jadi saya buatkan seperti ini ya. Kalau yang lama masih ada tuh yang bentuknya melengkung, ini dicabut saja, gunakan yang lama. Tapi kalau yang lamanya udah nggak ada, ini pakai aja ya. Ini asal jangan dikosongkan ya, jangan tidak dipakaikan. Fittingnya 950 ya, 950 seperti ini. Sama sih 601 950 ya, hampir nggak ada bedanya. Karetnya karet besar,
Dan ini sudah ditambahin kabel tis supaya nanti saat proses pemasangan dia tidak terlepas ya karetnya. Untuk yang tanpa saklar dia panjangnya dari sini hanya sampai sini doang, tapi karena ini ada tambahan saklar jadi ada penambahan kabel. Kabel totalnya dengan saklar sekitar 70 atau 80 cm lah ya, kurang lebih seperti itu. Kabel sambungan menggunakan kabel bintik ya, bilangnya kabel bintik, dan sambungan kabelnya ini disolder ya, bukan cuma dipelintir dan disolasi, tapi ini disolder kemudian diberikan headstring. Headstring itu seperti ini ya, jadi kalau dipanasin dia mengkerut, mengeras seperti ini ya. Terakhir ini menggunakan spiral band atau perapih kabel. Ini yang melilit-lilit ini namanya spiral band. Oh ya, ini lupa saya tambahin sikring ya. Jadi sikringnya ada dua, yang ini sikring cadangan, ini sikring yang sudah terpasang ya. Pakainya 10 ampere, dimensinya 6x30 atau sikring sedang. Rumah sikringnya juga menggunakan rumah sikring botol. Dan ini saklarnya sudah dirakit seperti ini ya. Oke, kemudian untuk lampu LED-nya ini dua sisi, kiri 4 kanan 4. Kalau lampu jauh nanti nyala 88 ya, kiri 4 kanan 4. Kalau lampu dekat yang nyala nanti yang atas aja, yang bawahnya mati. Ya, yang atas itu yang dekat huruf A itu yang atas. Yang bawah itu yang bawah ya. Jadi nanti yang bawah mati kalau lampu dekat, kalau lampu jauh nyala atas bawah. Untuk kumparannya ada di bagian atas, kapasitornya ada di bagian bawah. Kapasitor tuh yang warna kuning itu. Oh, yang warna kuning itu ya. Nah, yang atas itu lilitan atau tembaga atau kumparan. Tapi nggak kelihatan ya warna tembaganya karena ini dia dililit kayak solasi gitu atau headstring gitu ya. Ini sama. Nah, kalau yang baru yang baru ini permukaan ujungnya ini dia ada kayak semacam mahkotanya gitu ya, ada kayak beda ya ininya bentuknya kalau yang baru. Dan ada grafiran Osram di sebelah pinggirnya, nggak tahu sebelah pinggir kiri atau kanan saya lupa ya. Yang pasti di sebelah pinggirnya ini dekat matanya itu dia ada tulisan Osram. Bukan tulisan sih, jadi bukan sablonan, jadi kayak di laser atau di grafir gitu ya. Cahayanya ini pakai 6000, kalau yang baru 6500. Oke, kita langsung tes aja nyalanya, kita langsung colok. Oh ya, ini Osramnya AC/DC, jadi bisa langsung dicolok di motor ya sesuai dengan tulisan yang ada di kemasannya. Jadi ini langsung colok di motor bisa, tapi kami tetap sarankan dijadikan DC dulu sesuai yang saya tulis di sini, disarankan arus DC. Kenapa disarankan arus DC? Supaya nanti cahaya yang dihasilkan itu dia nggak redup, nggak kedip-kedip ya. Jadi kalau nggak di gas dia nanti agak berebut-berebut gitu, kalau digas dia baru terang. Nah, itu dikhawatirkan saat digaspol kelamaan gitu ya, itu nanti ngerusak komponen yang ada di dalamnya. Nah, jadi disarankan dijadikan DC dulu. Cara ngedesain ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorialnya. Oke, kita langsung colok. Nanti dari motor bentuknya seperti ini, kita colok saja, cekrek. Nah, kalau sudah DC ya, kalau sudah DC mesin belum dinyalakan, jadi stop kontak di on, mesin belum dinyalakan, itu bisa langsung di on off seperti ini ya, dengan syarat nanti ngambil DC nya itu, kabel coklatnya itu dari stop kontak ya, bukan dari kabel senja atau lampu senja. Untuk jauh dekatnya juga berjalan dengan normal, bekerja dengan normal sesuai dengan diklik-klik di tombol jauh dekat yang ada di handle kiri motor. Ya. Ya kalau sudah DC, tapi kalau belum DC dia mesinnya harus dinyalakan dulu, stop kontak nyala, mesin nyala, baru lampu nyala. Oke, tetap ininya bisa bekerja sebagaimana mestinya ya, cuman mesin harus dinyalakan itu kalau belum DC. Sekarang kita cek perbedaan jauh dekatnya, kita hadapkan ke tembok. Oke, kita matiin lampu studionya. Oke, kita arahkan kameranya dari jauh seperti ini. Nah, ini untuk lampu dekat ya agak turun ya, perhatikan bagian pinggirnya. Ini untuk lampu jauh dia agak naik, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh. Nggak begitu kelihatan perbedaannya di handphone, tapi kalau diarahin ke aspal dia baru kelihatan. Oke, demikian hasil pengetesannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.